Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan bahas apa yang dimaksud dengan pseudocode dan flowchart. Nah, mari kita bahas. Apa itu pseudocode? Menurut Wikipedia, pengertian pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi informal dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konveksi struktural atas suatu bahasa pemrograman dan ditujukan untuk dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Singkatnya, pseudo berarti imitasi atau mirip atau menyerupai. Kode menunjukkan kode dari program, yang berarti pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Tujuan dari penggunaan pseudocode adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Pseudocode biasanya digunakan dalam merencanakan pengembangan suatu program komputer. Format penulisan pseudocode. Di dalam pseudocode, terdapat beberapa format. Yang pertama adalah judul. Di dalam judul, berisi nama program yang akan kita buat. Lalu yang kedua adalah deskripsi, yang terdapat variabel di dalam deskripsi yang dimana variabel tersebut berisi data. Yang ketiga, format implementasi, yang berisi inti dari algoritma yang akan kita buat. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke contoh studi kasus sederhana berikut ini. Contoh pertama itu, kita akan mencari luas lapangan sepak bola. Maka di judulnya kita buat program luas lapangan sepak bola. Kemudian di bagian deskripsi atau masukkan variabel yang akan digunakan seperti variabel panjang, lebar, luas yang memiliki tipe data integer. Di bagian implementasi, di sini tertulis panjang tanda panah 100. Ini artinya kita memasukkan nilai 100 ke variabel panjang. Begitu juga dengan variabel lebar. Kita memasukkan nilai 64 ke variabel lebar. Dan di variabel luas, kita masukkan rumus dari persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kemudian, print luas untuk menampilkan hasil luas persegi panjang tersebut ke layar. Untuk contoh kedua, kita akan membuat program untuk menentukan bilangan tersebut ganjil atau genap. Maka, judul pseudocode-nya kita buat program ganjil genap. Di deskripsinya, kita hanya memerlukan variabel bilangan dengan tipe data integer. Di bagian implementasi di sini tertulis read bilangan, yang artinya kita meminta user untuk menginput nilai dari variabel bilangan, di mana if bilangan modulus 2 sama dengan 0, dan print genap. Di sini artinya jika bilangan tersebut habis dibagi 2 atau sisa dibagi 2 sama dengan 0, maka tampilannya genap. Else, jika tidak, maka print ganjil atau tampilkan ganjil. Kemudian ditutup dengan and if. Untuk contoh yang ketiga, kita akan membuat program hitung mundur. Maka judulnya adalah program hitung mundur. Di deskripsinya, kita memerlukan variabel bilangan dengan tipe data integer. Kemudian, implementasinya kita menggunakan metode perulangan yaitu for. Di sini, pseudocode-nya adalah for. Kondisi bilangannya, kita masukkan nilai 5. Jadi sekarang nilai variabel bilangan adalah 5.
Kemudian kita cek apakah bilangan besar dari 0. Jadi, apakah 5 besar dari 0? Jika iya, print bilangan. Berarti di sini tampilkan angka 5. Kemudian kita masuk bilangan minus-minus. Artinya, antara 5 tadi dikurangi 1. Maka, sekarang nilai dari bilangan adalah 4. Jadi, diulang lagi, apakah bilangan 4 lebih besar dari 0? Jika iya, maka print bilangan. Gitu seterusnya hingga nilai dari bilangan tidak besar dari 0. Selanjutnya ditutup dengan kode AND forward. Selanjutnya, kita akan bahas tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu diagram yang digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma. Flowchart terdiri dari simbol-simbol yang dihubungkan dengan sebuah tanda panah atau berarah. Singkatnya, flowchart adalah urutan dari logika suatu prosedur dalam pemecahan suatu masalah yang dituliskan berupa simbol-simbol tertentu. Tujuan flowchart. Tujuan dari penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang standar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang simbol flowchart. Yang pertama ada terminator simbol. Terminator simbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi sebagai permulaan atau pengakhiran dari suatu kegiatan. Yang kedua ada direction symbol. Direction symbol adalah simbol flowchart yang berfungsi untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain atau menyatakan jalannya arus dalam suatu proses. Simbol arus ini juga sering disebut dengan connecting line. Yang ketiga ada processing symbol. Processing symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer atau PC. Yang keempat, ada input-output symbol. Input-output symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kelima, ada decision symbol. Decision symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menyatakan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, lanjut. Di sini kita akan melihat contoh dari flowchart yang pertama. Contoh dari flowchart yang pertama yaitu menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini pertama-tama kita akan buat simbol terminal yang diisi dengan start. Kemudian kita akan buat simbol proses untuk menginput angka 100 pada variabel panjang. Selain itu, kita juga akan buat simbol proses lagi untuk menginput angka 64 pada variabel lebar. Nah, begitu juga dengan variabel luas. Kita akan menggunakan simbol proses. Selanjutnya, kita akan menggunakan simbol input-output untuk menampilkan hasil perhitungan luas yang sudah kita buat tadi. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan simbol terminal untuk finish atau untuk mengakhiri program. Selanjutnya, kita akan melihat contoh flowchart yang kedua, yaitu menentukan bilangan ganjil genap. Pertama, kita akan menggunakan start. Kemudian, kita akan menggunakan simbol input-output untuk meminta user menginput bilangan. Selanjutnya, kita akan menggunakan simbol decision untuk mengecek kondisi bilangan tersebut apabila dimodulus dengan 2 hasilnya 0. Jika benar, maka akan menghasilkan tampilan genap pada layar. Dan jika salah, maka akan menampilkan ganjil pada layar. Terakhir, kita akan menggunakan simbol terminal kembali. Nah, kita akan lanjut ke contoh flowchart yang ketiga, yaitu program hitung mundur. Yang pertama, kita akan mulai dengan start. Lalu, kita akan menggunakan variabel bilangan dengan nilai 5 pada simbol proses. Lalu, kita akan mengecek kondisi bilangan tersebut dengan simbol decision. Apabila bilangan tersebut lebih dari 0, maka layar akan menampilkan bilangan. Lalu, bilangan tersebut atau angka 5 tersebut akan dikurangi dengan 1. Begitu seterusnya hingga bilangan tersebut tidak lebih besar dari 0. Apabila bilangan tidak lebih besar dari 0, maka program akan berakhir. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara pseudocode dengan flowchart.
Sebenarnya, pseudocode dan flowchart sama-sama merupakan langkah-langkah. Namun keduanya memiliki perbedaan loh. Perbedaannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama, pseudocode memiliki bahasa tinggi yang digunakan menyerupai kode program, sedangkan flowchart hanya memiliki simbol berbentuk gambar. Yang kedua, pseudocode tidak memiliki standar khusus, sedangkan flowchart memiliki standar khusus pada simbolnya karena simbol yang memiliki fungsi masing-masing. Yang ketiga, pseudocode mudah dibaca oleh programmer, sedangkan flowchart mudah dipahami oleh non-programmer. Pseudocode dapat langsung dibuat program, sedangkan flowchart tidak dapat langsung dibuat program. Yang terakhir, pseudocode sudah hampir berupa implementasi coding, sedangkan flowchart hanya berupa rancangannya. Sekian dari materi kami, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.